Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa perempuan ketika menstruasi cenderung lebih mudah lapar atau pengen makan terus ya. Jadi banyak sekali yang bertanya ke saya, kenapa sih kalau saya lagi mens itu bawaannya pengen makan. Jadi kenapa menstruasi bikin lapar terus. Nah, jadi banyak sekali wanita yang mengalami kondisi ketika pas lagi mens itu bawaannya pengen makan terus ya. Jadi sebetulnya hal ini normal gitu ya, dan penyebab-penyebabnya nanti saya jelaskan secara utuh itu, dan tidak masalah asal tetap tahu batasnya begitu ya, tidak sampai berlebihan. Toh juga menstruasi biasanya terjadi di antara 2 hari sampai 7 hari ya, kisaran paling lama seperti itu. Kalau udah lebih dari seminggu sampai 2 minggu mungkin ada masalah ya dengan pola menstruasi yang terjadi terhadap diri kalian. Artinya dari beberapa hari ini ya, ketika kalian terlalu gampang lapar terus kemudian banyak makan, asal tidak terlalu berlebihan. Seberapa banyak sih yang bisa dikonsumsi dalam 2-3 hari sampai 4 hari 5 hari gitu kan, tidak terus kemudian langsung membuat kalian gemuk segemuk-gemuknya. Sedemikian halnya kalian juga dalam kondisi 2, 3, 4, 5 hari itu nggak bisa yang langsung kurus sekurus-kurusnya seperti itu. Oke, nah kenapa menstruasi bikin lapar terus? Yang pertama, menstruasi ini memang butuh menjadikan kita ya, kalian lah ya, yang mengalami mens lebih butuh banyak energi. Energinya untuk apa? Untuk banyak sekali ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan suplai energi ini beberapa kali lipat lebih dibutuhkan begitu ya, untuk memproduksi tubuh kita, memproduksi kinerja dari bagian-bagian tubuh kita supaya bisa bekerja secara optimal. Mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki itu membutuhkan energi lebih, dan energi itu ya kita sebagai manusia tentu saja didapati dari makanan. Itulah kenapa banyak sekali dari kalian ketika pas lagi mens bawaannya lapar. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tidak hanya energi tapi zat besi. Kenapa butuh zat besi? Ketika kalian sedang mens, kalian mengeluarkan darah ya. Jadi darah ini sangat membutuhkan zat besi, dan zat besi yang bisa kita dapati tentu saja dari makanan, dan otomatis ya tubuh kita itu akan merasakan ya rasa lapar, memberikan sinyal kita untuk mengkonsumsi makanan untuk bisa mendapatkan zat besi. Dan bukan hanya zat besi ya, ada vitamin B, vitamin E dan sebagainya yang dalam proses produksi darah kita itu akan membantu. Artinya ya darah yang keluar tidak terus kemudian menjadikan tubuh kita mengalami masalah karena darah yang sedang keluar tersebut. Terus kemudian dalam kondisi yang dimana menstruasi itu ya, hormon estrogen itu sedang diproduksi oleh tubuh, dan hormon estrogen ini sangat erat kaitannya dengan nafsu makan ya. Jadi ketika tubuh memproduksi hormon estrogen ini dalam kadar yang tinggi, jadi jumlah hormon estrogen ini ditemukan dalam tubuh diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak, maka efek sampingnya adalah kita akan atau kalian yang mengalami menstruasi ini akan lebih cenderung memiliki nafsu makan yang lebih tinggi dibanding hari-hari biasa, dibanding ketika kalian tidak sedang mens seperti itu. Terus kemudian yang keempat, terjadi penurunan kadar gula darah. Nah, kadar gula darah ini ya tetap dibutuhkan sebagai suplai energi kita. Hanya saja memang kalau terlalu banyak juga tidak baik, apalagi kalau terlalu banyak dan
terjadi terus-menerus akan menghasilkan kondisi di mana kita rentan terhadap diabetes. Jadi dia harus ada, ya, dia sebagai salah satu penyusun sel, dia sebagai salah satu suplai energi, dia sebagai gula darah ini ya, gula ya atau karbohidrat sebagai sumber bahan bakar kita untuk bergerak, untuk beraktivitas. Nah, ketika kita lagi mens mengalami penurunan, itulah kenapa kita lapar dan cenderung biasanya lebih menyukai makanan-makanan yang sifatnya manis. Jadi tubuh kita itu sangat-sangat pintar gitu ya. Jadi tidak terus kemudian lapar atau ngidam atau mens itu merupakan satu sinyal yang terus kemudian aneh dan sebagainya, tapi itu memang sudah didesain sedemikian rupa, ada maksud dan tujuan di balik itu yang notabene memberikan efek positif terhadap diri kita. Cuman kita bagaimana membuat itu tetap stay on track, tetap di dalam pengawasan kita, tidak berlebihan, itulah tugas PR kita. Cuman sinyal lapar, sinyal pengen makan makanan manis, sinyal di mana kita membutuhkan energi lebih dari makanan dan sebagainya, itu didapati dari tubuh ya, misalnya dalam kondisi mens ini ya, karena beberapa hal ini seperti itu. Seperti halnya misalnya ya, saya tunjukkan lagi soal kepintaran tubuh kita dalam menyimpan energi ya. Cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kalian semua itu merupakan bentuk suplai energi cadangan. Istilahnya ban serep lah, kalau ban yang utamanya atau energi suplai energinya dari makanan itu kurang, kita akan mengubah kembali atau memakai ban serep tadi atau cadangan lemak tadi. Jadi tubuh kita, mekanisme fungsi organ kita itu sangat-sangat pintar. Nah, ini adalah kenapa menstruasi bikin lapar terus. Nah, terus kemudian ya PR kita selanjutnya, jadi ini memang suatu hal yang lumrah terjadi, wajar terjadi, nggak bisa kita melawan apa ya sesuatu yang memang sudah mekanismenya semacam seperti ini ya. Seperti halnya tadi tubuh kita kalau ada energi kalori yang berlebih ya akan, atau energi yang berlebih yang didapati dari makanan akan disimpan dalam bentuk cadangan lemak. Mekanismenya memang seperti itu. Cara kerjanya, patternnya, SOP-nya itu memang sudah seperti itu. Nah, kita tidak bisa merubah hal itu, hanya saja kita tetap bisa mengendalikan. Misalnya, kita butuh banyak energi. Nah, energi ini ya tentu saja didapat dari makanan dan minuman. Nah, energi yang kita dapat itu bisa jadi berbeda-beda. Satunya kalori. Artinya begini, ada makanan yang dimana mensuplai energi banyak, tetapi ketika kita makan, hanya beberapa selang waktu kemudian kita bisa lapar lagi. Kita ngerasa kayak belum makan, kita pengen nambah lagi, atau porsinya harus banyak baru benar-benar kenyang dan sebagainya. Biasanya makanan-makanan yang mengandung gula yang sangat tinggi atau makanan-makanan yang mengandung lemak yang sangat tinggi, itu yang harus dihindari. Kita mencukupi kebutuhan energi yang lebih banyak ketika mens dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalori rendah namun kaya akan nutrisi. Makanan-makanan yang mengandung protein itu kenyang lebih lama, makanan-makanan yang mengandung serat ya semacam seperti itu. Jadi pas mens boleh makan sebanyak-banyaknya, tapi ya dengan batasan, dan kita juga harus tahu itu tadi, kita harus lebih memilah bahwasanya makan makanan sehat. Toh juga terkait dengan yang kedua ini, zat besi. Makanan-makanan yang mengandung zat besi itu ya biasanya sumber protein dan juga sayuran-sayuran hijau semacam seperti itu. Gitu ya. Misalnya kita pas lagi mens kayak gini kan, momen mens bawaannya ada mood segala macam yang sedang lagi kacau. Ya kita di kondisi ini makan enak lah, tapi makan yang benar-benar sehat begitu. Makan daging yang tanpa lemak gitu ya, mungkin makan steak dan sebagainya dengan sayurnya zat besi ya. Ada biasanya ditambahkan kayak ada sayur begitu, atau kita barbecue dan sebagainya, misalnya ditambahkan dengan sayur mayur, asparagus dan sebagainya, kan enak. Atau ya pokoknya diperhatikan asupan zat besinya. Atau makan rendang kan biasanya nasi padang itu ada daun ketela. Nah, daun ketela itu juga bisa
membantu juga untuk zat besinya, semacam seperti itu. Tapi ya harus diperhatikan secara keseluruhan. Terus kemudian hormon estrogen dan kadar gula dalam darah ini juga kesempatan kita juga pas lagi mens ya, lagi pengen makanan-makanan manis, coklat misalnya, kita pilih dark coklat yang memiliki segudang manfaat untuk diri kita misalnya ya, dengan kandungan antioksidannya yang lebih tinggi supaya kita benar-benar cerdas. Dan program kalori itu membuat kita semacam seperti apa yang saya katakan tadi, kita lebih cerdas, kita lebih bijak memilih makanan yang terbaik di kondisi tertentu ya, yang bisa mensuplai kinerja dari fungsi tubuh kita secara optimal, semacam seperti itu. Jadi ataupun kalau misalnya harus misalnya lagi pas pengen makan es krim dan sebagainya, kan juga bisa memanfaatkan momen menstruasi ini dibanding yang dalam kehidupan sehari-hari hanya karena panas doang, hanya karena haus doang, makan es krim enak nih dan sebagainya. Kita jadi lebih prefer misalnya katakanlah pas lagi mens, karena memang kita tahu kadar gula darah kita sedang mengalami penurunan. Jadi bolehlah sedikit banyak mengkonsumsi makanan-makanan manis ya, dan makanan-makanan semacam seperti itu ya. Misalnya es krim dan sebagainya kan ada jumlah kalori dan sebagainya, kita bisa lebih mudah untuk men-track jumlah kalori yang harian yang kita makan. Apakah sudah melebihi batas harian kebutuhan kita ataukah belum, seperti itu. Nah untuk memudahkan itu kalian bisa bergabung bersama kami, nanti akan saya share, saya akan padu pas lagi mens dan sebagainya, pengen makanan manis, kita bisa prefer makanan manis yang tetap tidak melebihi jauh dari batas asupan kalori, kebutuhan kalori yang kalian butuhkan. Masing-masing orang, setiap orang itu berbeda-beda. Nanti akan saya jelaskan semuanya, akan saya pandu ketika kalian bergabung bersama kita di dietkalori.co.id. Oke ya, saya rasa itu. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe YouTube channel ini juga, jangan lupa supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lain. Dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Silahkan di like di dietkalori.co.id. Dan sampai bertemu kembali dengan saya di video-video kita berikutnya.